Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nawaridi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berikan tutorial prosedur melakukan uji two-way ANOVA menggunakan software Minitab 19. Baik, langsung saja kita buka software Minitab 19-nya. Setelah software Minitab 19 terbuka, langkah berikutnya adalah kita entry data terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini, contohnya saya akan mengolah pengaruh jenis kelamin dan gaya belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa. Nah, ini adalah data yang saya ambil dari Google Formulir. Kita copy data jenis kelamin dan gaya belajarnya. Kita paste di Minitab. Berikutnya IPK-nya juga kita copy. Kita copy IPK-nya dari Microsoft Excel ke Minitab. Nah, demikian. Setelah berhasil memasukkan data, langkah berikutnya adalah silahkan diklik Start, lalu klik ANOVA, dan silahkan dipilih General Linear Model, lalu silahkan dipilih Fit General Linear Model. Pada kolom respon, silahkan dimasukkan variabel Y-nya atau variabel terikatnya. Pada contoh ini adalah IPK, silahkan dimasukkan IPK. Kemudian faktornya itu adalah variabel X-nya, baik X1 maupun X2. Pada contoh ini adalah jenis kelamin, silahkan dimasukkan. Dan gaya belajar silahkan dimasukkan. Kemudian untuk melihat interaksi antara jenis kelamin dan gaya belajar, silahkan diklik model. Kemudian kita buat interaksi antara jenis kelamin dan gaya belajar dengan cara silahkan klik di sini jenis kelamin, lalu tekan kontrol dan silahkan diklik juga gaya belajar. Setelah terblok kedua-duanya, silahkan klik di sini ada tulisan add. Silahkan diklik untuk menambahkan cross faktor ataupun interaksi antara keduanya. Diklik sehingga muncul model baru yaitu jenis kelamin bintang gaya belajar. Setelah berhasil, silahkan klik OK, dan selanjutnya silahkan klik OK. Nah, ini adalah hasil luaran uji two-way ANOVA menggunakan software Minitab 19. Kita lihat di sini General Linear Model, IPK versus jenis kelamin dan gaya belajar. Kita lihat di sini jenis kelaminnya terdiri dari dua kelompok, yaitu laki-laki dan perempuan, sementara gaya belajarnya terdiri dari tiga kelompok, yaitu auditorial, visual, dan kinestetik. Jika pada one-way ANOVA kita hanya menginterpretasikan satu p-value saja, namun pada ANOVA dua jalan atau two-way ANOVA kita menginterpretasikan 3 p-value. Nah, p-value yang pertama ini adalah jenis kelamin, kita lihat p-value-nya 0,007 sehingga H0 ditolak. Maka kesimpulannya adalah prestasi belajar mahasiswa laki-laki dengan wanita itu tidak sama baiknya. Kemudian yang baris kedua, gaya belajar p-value-nya 0,000, ini kurang dari alfa sehingga H0 ditolak. Kesimpulannya adalah prestasi belajar mahasiswa dengan gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik itu tidak sama baiknya. Dan p-value yang ketiga ini menunjukkan interaksi antara jenis kelamin dan gaya belajar. Kita lihat p-value-nya 0,000 sehingga ini menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara jenis kelamin dan gaya belajar terhadap IPK mahasiswa. Oleh karena itu, untuk melihat efek yang lebih rinci, mana yang lebih baik pada kelompok jenis kelamin maupun gaya belajar serta interaksi di antara keduanya, kita harus melakukan uji lanjut pasca ANOVA. Prosedurnya adalah silahkan diklik Start, kemudian ANOVA, lalu General Linear Model, dan silahkan dipilih Comparison.
Silahkan diklik di sini comparison. Selanjutnya di sini ada banyak pilihan metode, ada Tukey, ada Bonferroni, ada Fisher, ada Sidak. Silahkan dipilih salah satu. Misalnya kita pilih Fisher. Kemudian di bawah ini kita disuruh memilih mana yang akan kita komparasi. Karena tadi p-value-nya semua kurang dari alfa, maka harus kita komparasi. Silahkan dicentang semua. Jadi yang perlu dilakukan komparasi itu yang p-value-nya kurang dari alfa. Jika p-value-nya lebih dari alfa, maka tidak perlu dilakukan uji komparasi. Selanjutnya silahkan diklik result dan silahkan dicentang test and confidence interval. Lalu klik OK dan selanjutnya silahkan diklik OK lagi. Nah, ini adalah hasil uji komparasi pasca ANOVA, ya, mulai dari yang pertama ini membandingkan prestasi menurut jenis kelaminnya. Kalau kita lihat di sini p-value-nya tetap 0,007, artinya kurang dari alfa, sehingga kita bisa simpulkan bahwa prestasi mahasiswa wanita dengan laki-laki itu tidak sama baiknya. Nah, untuk mengetahui mana yang lebih baik, kita lihat rata-rata di antara keduanya, di mana wanita rata-ratanya 3,56 dan laki-laki 3,42. Oleh karena itu, dari data ini bisa disimpulkan bahwa ternyata prestasi ataupun IPK mahasiswa wanita itu lebih baik dibanding mahasiswa laki-laki. Selanjutnya, di bawah ini adalah uji komparasi prestasi mahasiswa menurut gaya belajarnya. Kita lihat, untuk kinestetik dengan auditorial, p-value-nya 0,198, ini lebih dari alfa, sehingga H0 diterima. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa prestasi mahasiswa yang memiliki gaya belajar kinestetik dan auditorial itu sama baiknya. Sementara pada baris kedua, ini antara visual dengan auditorial, kita lihat p-value-nya 0,000, ini kurang dari alfa, sehingga kesimpulannya kemampuan ataupun prestasi keduanya itu tidak sama. Nah, lalu kita lihat min-nya antara visual dengan auditorial. Ternyata min visual itu lebih tinggi dibanding auditorial. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa kemampuan atau prestasi mahasiswa dengan gaya belajar visual itu lebih baik dibanding mahasiswa dengan gaya belajar auditorial. Dan pada baris yang ketiga ini kalau kita lihat p-value-nya 0,000, ini juga kurang dari alfa, sehingga bisa kita simpulkan bahwa prestasi mahasiswa visual dan kinestetik itu tidak sama baiknya. Dan kalau kita bandingkan dari min-nya, kita lihat di sini visual itu lebih tinggi dibandingkan kinestetik. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa prestasi mahasiswa dengan gaya belajar visual itu lebih baik dibandingkan mahasiswa dengan gaya belajar kinestetik. Nah, selanjutnya ini yang pairwise untuk yang interaksi antara keduanya. Jadi kita bisa lihat secara rinci di sini. Nah, ini kita ambil contoh saja, misalnya pada baris pertama ini adalah laki-laki kinestetik dan laki-laki auditorial. Kalau kita lihat p-value-nya 0,003. Artinya ini kurang dari alfa, sehingga 0 ditolak. Karena 0 ditolak, maka kesimpulannya adalah pada mahasiswa laki-laki, prestasi belajar mahasiswa dengan gaya belajar kinestetik dan auditorial itu berbeda. Nah, kita lihat di atas, laki-laki auditorial itu 3,49 dan laki-laki kinestetik itu 3,12. Sehingga kesimpulannya adalah pada mahasiswa laki-laki, prestasi mahasiswa dengan gaya belajar auditorial itu lebih baik dibanding dengan mahasiswa dengan gaya belajar kinestetik. Pada baris kedua ini adalah laki-laki visual dengan laki-laki auditorial. Kita lihat p-value-nya 0,073, ini lebih dari alfa, sehingga H0 diterima. Kesimpulannya adalah pada mahasiswa laki-laki, prestasi belajar mahasiswa dengan gaya belajar visual dan auditorial itu sama baiknya. Begitu dan seterusnya prosedur cara menyimpulkan
uji 2W ANOVA menggunakan Minitab 19 beserta uji lanjutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.